Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini semoga bahagia dan sukses selalu. Oke, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 menuju masyarakat sejahtera. Tentunya masih di kelas 6. Baik, materinya sebagai berikut. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu SPDP KD 3.2 dan 4.2, Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, serta IPA KD 3.2 dan 4.2. Materi yang pertama yaitu SPDP KD 3.2 atau 4.2. Cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang interval nada, yaitu jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Pada tangga nada mayor kita bisa lihat seperti ini, dengan C sama dengan Do atau sebagai nada dasarnya C, D, E, F, G, A, B, C. Jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kita akan ubah ke dalam nada dasar yang lain. Ini contohnya mengubah nada dasar C mayor menjadi D mayor. Langkah pertama kita tuliskan nada C mayornya, C, D, E, F, G, A, B, C. Jaraknya C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, A ke G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C 1. Kita akan naikkan menjadi D mayor atau D ya. Jadi caranya jaraknya nanti tetap sama, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kita naikkan satu persatu. C ke D berarti naik 1 menjadi D. D ke E, E ke F jadi naik setengah. F-nya jadi fish karena naiknya hanya setengah. F ke G naik 1 jadi G. G ke A naik 1 jadi A. A ke B naik 1 jadi B. B ke C naiknya setengah jadi cis. C ke D naik 1 jadi D. Sehingga akan menjadi D, E, fish, G, A, B, cis, D. Tetapi dengan jarak yang sama. Jadi ketika dinaikkan setengah nanti akan berubah menjadi fish. Kalau D, dis, E, es, dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak mencoba untuk mengerjakan ini, mengubah nada dasar C mayor menjadi 1 E mayor, 2 F mayor, 3 G mayor, 4 A mayor, dan 5 B mayor. Selamat berlatih. Selanjutnya yaitu memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci pada judulnya. Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7. Ini juga sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita ulang-ulang lagi. Jadi judul itu ada kata kuncinya, dan kata kunci itu sudah menggambarkan isi dari teks. Contohnya judulnya manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Kata kuncinya berarti manfaat menanam pohon dan di sekitar rumah. Nah, perkiraan isi teksnya nanti yang pertama menjelaskan fungsi pohon, yang kedua menjelaskan manfaat menanam pohon, yang ketiga menjelaskan manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Jadi dari kata kunci itu kita sudah tahu gambaran isi teks itu nanti akan seperti apa. Ini adalah contoh sebuah teks yang berjudul bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Dari judul itu sebetulnya kita bisa memprediksi bahwa isinya pasti tentang bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan, bisa dalam bentuk barang maupun bantuan tenaga. Ya, kita bisa lihat di sini di paragraf berikutnya, salah satu yang ditempuh para remaja untuk peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya kegiatan pencinta alam ya, dengan reboisasi, pengadaan tempat pembuangan sampah, penanaman pohon, berhemat air, dan sebagainya.
Dan di paragraf berikutnya, dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan, ini akan menyebabkan alam itu terjaga. Jadi ini sangat berkaitan sekali antara isi dengan judul ya. Terus ini ada pertanyaan. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Judulnya itu bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Apa kata kunci pada judul di atas? Berarti bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Jadi ada bentuk kepedulian remaja, ada lingkungan juga. Terus apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya tadi salah satunya adalah bentuk pedulinya yaitu dengan pecinta alam. Ada yang dengan penanaman hutan kembali atau reboisasi, pengadaan tempat pembuangan sampah, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah, dan berhemat air. Selanjutnya yaitu IPA KD 3.2 atau 4.2. Ciri-ciri pubertas. Pubertas adalah masa perubahan dari remaja, anak-anak menjadi dewasa. Ya, pada masa pubertas itu ada perubahan baik secara fisik maupun perilaku. Pada perempuan itu biasanya lebih awal, yaitu antara usia 10 sampai 15 tahun. Lalu pada laki-laki terjadi pada rentang usia 12 sampai 16 tahun. Itu pada awalnya ya. Ciri-cirinya itu ada dua, ada ciri primer dan ada ciri sekunder atau secara fisik. Ciri primer pada perempuan yaitu mengalami menstruasi atau haid. Kalau pada laki-laki mengalami mimpi basah atau keluar cairan sperma dari alat kelamin. Ini menandakan bahwa sel kelamin pada perempuan dan laki-laki itu sudah matang. Ini sudah makan puber secara primer atau secara pokok. Selanjutnya yaitu ciri sekunder atau ciri fisiknya. Pada anak laki-laki, yang pertama tumbuh jakun, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan atau alat kelamin, tumbuh kumis dan jenggot, suara menjadi lebih berat atau besar, dan dada semakin bidang. Pada perempuan yaitu tumbuh payudara, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan atau alat kelamin, pinggul membesar, suara menjadi lebih nyaring, kulit menjadi lebih halus. Ya, pertanyaannya, apakah kalian sudah mengalami masa pubertas? Nah, ini yang bisa tahu adalah diri kita sendiri. Jika kita sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah pada laki-laki, bagi yang beragama Islam ini wajib untuk melakukan mandi besar atau mandi wajib karena itu merupakan hadas besar. Nanti untuk tata caranya bisa tanya kepada guru ngaji, guru agama atau bapak ibu orang tua yang paham. Demikian untuk penjelasan pada pembelajaran kali ini. Materi ini diambil dari buku siswa kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 edisi revisi 2018 dan Bu Pena Erlangga 6C. Bagi yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info terbarunya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.